wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang saya sampai di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan untuk nuwun sewu dan melihat dari dekat, minta izin untuk keliling-keliling melihat-lihat tempat-tempat bersejarah yang ada di Kota Pasuruan. Letak Kota Pasuruan yang tepat di jalur utama transportasi dan perdagangan Surabaya Bali menjadikan kota ini cukup strategis memberikan kontribusi pada pergerakan perindustrian dan perdagangan. Batas-batas wilayah kota meliputi Selat Madura di bagian utara, sedangkan sebelah timur, selatan, dan barat berbatas dengan Kabupaten Pasuruan. Wilayah administrasi pemerintah Kota Pasuruan meliputi 4 kecamatan, yakni Bugul Kidul, Purworejo, Panggung-Rejo, dan Gading-Rejo, terdiri dari 34 kelurahan. Kota Pasuruan memiliki warisan leluhur seni membatik. Tak banyak orang yang tahu sejarah perkembangan batik di Kota Pasuruan, padahal warisan budaya leluhur ini bermakna sangat kaya, lebih dari sekedar gambar yang dituangkan dalam selembar kain. Kedua, tentunya ada peran pemerintah dalam melestarikan. Kita memang ada yang sudah ada yang melestarikan, ada yang dari kantor dan kehidupan atau penelitian yang jadi institusi yang rumah mereka yang memiliki perhatian terhadap bahwasanya bangunan nilai sejarah budaya kita aja sharing itu bisa membuat menjaga bangunan yang mereka miliki dasar budaya bersalin kepemilikan atau berubah bangunan bentuknya. Saya kira itu Saran Bapak kepada guru atau sekolah serta melestarikan budaya. Untuk melestarikan budaya satu peserta didik. Kalau saya begini, tidak ada di sekolah semuanya saya arahkan bahwa saya kalau kita mau hidup tentrem, pelajari sejarah dan budaya. Sejarah akan berulang. Itu kalau dikuasai kita akan tahu bahwa saya ke depan ini mau ada apa. Jadi dengan begitu kita bisa mengantisipasi yang kejadian atau setidaknya untuk noto arti apa yang harus kita lakukan di dunia ini menuju yang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Bapak. Di Kelurahan Tambak Rejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, kegiatan membatik sudah dikerjakan sejak zaman penjajahan Belanda. Hingga pada tahun 1965, para pembatik membubarkan diri dan industri ini mengalami mati suri. Pada tahun 2003, beberapa warga menggalakkan kembali kerajinan batik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kota Pasuruan mengembangkan kesenian batik yang mana dominannya itu adalah daun sirih dan burung kepodang. Dan kita mengembangkan melalui pelatihan yang diadakan tiap tahun dari guru hingga ke siswa, hingga adanya lomba-lomba desain batik sampai adanya lomba fashion batik tingkat sekolah, tingkat umum, semuanya ada di sini di Kota Pasuruan yang dikembangkan melalui pelatihan yang awalnya hingga adanya lomba. Karena daun sirih itu adalah ikon Kota Pasuruan, selain sirih juga ada namanya burung kepodang yang dikembangkan sehingga Kota Pasuruan memiliki ciri khas batik yang mana kalau tidak daun sirih ya burung kepodang, seperti itu, Pak. Setelah mengalami masa-masa sulit, warga tetap konsisten mempertahankan batik-batik yang diciptakan. Usaha warga pun kini berbuah manis. Pada tahun 2009, batik Pusaka Suropati diakui di tingkat nasional dan telah diupakartikan. Tak hanya sampai di situ, batik khas Kota Pasuruan ini telah mendapat pengakuan dari United Nations Education, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). Batik khas Kota Pasuruan ini juga telah memperoleh HAKI. Ciri khas batik sirih dan pusaka Suropati ini berada pada motifnya. Motif daun sirih dan Suropati harus ada di setiap coraknya, karena daun sirih merupakan ikon khas Kota Pasuruan. Nama Pasuruan sebenarnya berasal dari pesuruhan atau suruh atau sirih, karena dulu di tempat ini banyak orang makan sirih atau nginang. Selain motif daun sirih dan pusaka Suropati, saat ini telah ada 25 motif yang memenuhi galeri batik. Harga untuk satu helai batik di salah satu galeri warga Kota Pasuruan, misalnya di Galeri Batik Sekarwangi Sejati, dijual dengan harga Rp250.000 hingga Rp1.000.000. Pelanggannya pun selain dari instansi-instansi pemerintah maupun swasta di Kota Pasuruan, juga berasal dari luar kota, bahkan luar negeri.